Pak Sudirman Said, tadi kan kita data-data yang dimunculkan oleh Pak Ismail Fahmi, kemudian Pak Kunto, Pak Agus tadi kan menceritakan juga sebetulnya kan menggambarkan apa yang ada di lapangan. Tapi ini kan Palang Merah Indonesia kan ada di lapangan terus nih. Boleh nggak ceritakan sedikit tentang apa sebetulnya temuan-temuan Palang Merah Indonesia selama melakukan tindakan langsung di lapangan, yang ditemukan apa? Karena ada kawan saya dari Lembaga Survei Kedai Kopi melaporkan bahwa hari ini macet Jakarta. Nah ini kan juga miris buat kita. Tadi sempat ada pertanyaan yang belum terjawab tentang kapan kira-kira PSBB ini bisa berakhir. Nah kalau Pak Sudirman Said di lapangan, temuan-temuan apa? Dan kira-kira kalau dengan hal seperti yang ditemukan nanti oleh Pak Sudirman Said, akan berapa lama PSBB ini berlangsung? Silakan Pak Sudirman Said. Terima kasih Bapak-Bapak yang kami hormati. Ini para pembicara lain adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya, dan Palang Merah sebetulnya kan hanya lembaga bantuan kemanusiaan ya. Jadi kalau ditanya nih temuannya apa barangkali tidak tepat, tapi saya akan cerita beberapa pandangan berdasarkan diskusi dengan kolega di berbagai negara. Tapi ingin saya ulangi sedikit, mandat Palang Merah itu 4 lah. 1, menolong korban konflik bersenjata. Yang kedua, menolong korban bencana. Yang ketiga, penyediaan darah. Yang keempat adalah bangun kerelawanan. Kurang lebih 4 ini yang diatur oleh undang-undang. Dan karena COVID ini ditetapkan sebagai bencana non-alam, maka kita turun. Dan apa yang kita kerjakan selama ini, fokusnya 3. Nomor 1, melakukan komunikasi risiko, menyampaikan edukasi, penerangan, risikonya apa, sebarannya bagaimana, kemudian mengajak supaya masyarakat melengkapi apa yang disampaikan pemerintah, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Itu kita kerjakan sejak Januari bahkan, karena pada waktu di Wuhan sana itu sudah mulai merebak, Pak Ketua Umum sudah mengatakan ini Indonesia soal waktu saja, karena kita punya begitu banyak bandara yang terbuka, punya pelabuhan yang terbuka, kemudian terlalu higienis dari sisi kehidupan. Jadi waktu akan ke sini, dan ternyata betul memang keadaan kita seperti sekarang ini. Jadi yang pertama edukasi, yang kedua adalah prevention atau pencegahan. Ikhtiar yang kita lakukan sekarang adalah karena corona itu punya virus, maka bagaimana caranya melakukan disinfektasi, menyebar cairan-cairan disinfektan supaya virus itu bisa dibersihkan. Dari mulai level di dalam bangunan, di sekolah, di gereja, di masjid, di tempat-tempat ibadah, di tempat umum, sampai di jalan-jalan kecil maupun besar. Ada orang bertanya apakah semprotan itu efektif. Sebagai ikhtiar tidak ada salahnya dicoba, karena di dalam suasana krisis overreaction itu lebih baik daripada tidak bereaksi sama sekali. Jadi kita masifkan penyemprotan disinfektan di mana-mana. Nah, yang ketiga yang sedang kita mulai rintis sekarang adalah memberikan bantuan sosial, baik berupa alat-alat hygiene kit, alat-alat kesehatan, maupun nanti pada waktunya sudah mulai berdatangan di berbagai daerah dan di Jakarta sumbangan-sumbangan sosial untuk bantuan pangan dan sebagainya. Nah, kalau kita mendengar diskusi tadi, dan saya kira semuanya menempatkan pada profesinya masing-masing sangat baik. Memang tidak ada satupun yang berbeda pendapat bahwa tidak ada satu negara pun sekarang yang merasa aman. Bahkan Cina pun sekarang sedang menghadapi tantangan bisa ada second wave. Singapura yang kecil dan serba tertata itu juga melakukan siap siaga luar biasa. Amerika menjadi kasus sangat menarik, karena di berbagai negara bagian itu, begitu kepala negara bagiannya itu rileks, masyarakatnya rileks, ya kasusnya naik tajam. Tapi begitu kepala negaranya atau gubernurnya itu strict, disiplin, masyarakatnya ikut disiplin, itu cepat terjadi tadi pelandaian atau menjadi flat, gitu, flattening.
Jadi Indonesia juga sama sebetulnya. Kalau tadi dikatakan temuan-temuan dari Mas Kunto, kemudian juga barusan Mas Ismail, dan juga barangkali diamini oleh Pak Agus Wibowo bahwa memang agak memprihatinkan karena PSBB ini kelihatannya belum sampai pada level yang kita kendaki. Kita masih melihat jalan-jalan rame, masih melihat di berbagai tempat bahkan macet gitu ya. Dan selalu kan kita ditubrukkan dengan diharapkan pada kenyataan orang perlu nyari makan. Jadi secara normatif sering kita katakan pilih mana, mau begini terus-menerus berbulan-bulan atau kita susah sekali dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan, tapi kemudian kedepannya itu lebih ringan. Dan kami terus berharap, terus melakukan appeal kepada siapapun, terutama kepada otoritas. Pak JK berkali-kali mengatakan, bahkan kadang-kadang terdengar nadanya itu saking cintanya pada negeri ini, nadanya nada keras. Tapi sebetulnya bukan mau kritik apa-apa, tapi lebih pada mengingatkan. Coba bayangkan kalau PSBB ini dikerjakan dengan baik, begitu ya. Kemudian saya tadi sepakat sekali kalau bisa kita dorong PSBB berbasis komunitas. RT, RW, lurah, yang unit yang paling kecil dari komunitas itu bisa mengendalikan warganya, itu akan sangat efektif. Dan berkali-kali kita ingin mengingatkan minimal, kalaupun tidak seluruh Indonesia, Jawa Bali. Karena Jawa Bali ini menjadi tempat yang trafiknya sangat tinggi, dan orang bolak-balik masuk Jakarta itu paling banyak ya dari Jawa Bali ini. Jadi tadi peta Mas Ismail barusan itu memberi satu bukti bahwa trafiknya begitu kencang. Kita bersyukur Pak Presiden sudah memutuskan untuk tidak boleh mudik. Kalau nanti ini menjadi kesadaran bersama, saya kira akan baik sekali bagi proses pelandaian kurva itu. Dan sejauh ini tadi juga Pak Prof. Amin Subandrio mengatakan belum ada yang proven, kalaupun ada usaha-usaha itu masih berupa uji klinis. Memang di beberapa negara usaha-usaha itu sudah mulai berhasil, tapi tetap saja kita belum bisa mengatakan bahwa sudah ditemukan obatnya, sudah ditemukan vaksinnya. Jadi memang satu-satunya cara paling efektif mengerem lajunya COVID ini adalah melakukan penjarakan sosial. Dan ini kesempatan masih ada, jangan sampai kemudian apa-apa yang menjadi kekhawatiran terjadi. Nah terakhir Mas Henry, tidak ada orang berharap keadaan begitu memburuk. Pasti semuanya berharap baik. Tapi sebagai antisipasi lebih baik, terutama otoritas, kami di PMI juga berusaha mengantisipasi keadaan paling buruk. Sebagai contoh, di beberapa kota, ternyata korban COVID itu kesulitan mencari pihak yang mau mengurus jenazahnya gitu. Dan ujungnya datangnya ke PMI. Karena PMI dianggap punya perangkat, punya kemampuan menangani bencana begitu luar biasa gitu. Tapi masalahnya kan bencana sehebat apapun dulu tidak ada kuman, tidak ada virus. Sekarang ini hati-hati. Nah karena itu PMI juga sama, bersiap-siap dengan skenario paling buruk supaya pada waktu keadaan itu memang buruk betulan kita tidak kaget. Nah sekarang ini dapat saya sampaikan kepada Bapak-bapak dan audiens bahwa Palang Merah sedang memodifikasi banyak sekali ambulan-ambulan. Bukan kita berharap yang jelek, tapi memodifikasi kalau ambulan itu diperlukan, sambil melatih para relawan untuk betul-betul bisa mengoperasikan, bisa melayani kalau diperlukan evakuasi pasien, bahkan pemakaman jenazah yang kita tidak harapkan. Tapi kembali sebagai preparation, kita harus bersiap keadaan yang terburuk meskipun kita berharap hal-hal baik tetap muncul di depan mata. Saya kira itu dari kami, Pak Mas Henry. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudirman Said.